Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya, Rohma Islamiyah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Video kali ini merupakan contoh segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, dan guru menjadi proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa untuk memperbaiki hubungan. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario dalam kasus 1. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Mbak Fatin. Mbak Fatin baik-baik saja. Alhamdulillah baik Bu. Apa benar kamu tadi bertengkar dengan Mas Irsyad? Iya benar Bu, karena saya kesal Mas Irsyad bully saya dengan menjelek-jelekan nama ayah saya. Dan itu bukan hanya sekali. Saya udah diam, tapi kalau tadi sangat keterlaluan. Begitu. Wajar sih kalau misalnya kamu tuh merasa marah, merasa kesal sama Mas Irsyad. Kalau Bu Guru jadi kamu ya mungkin akan melakukan hal yang sama Mbak Fatin. Terus apa yang dilakukan Mbak Fatin terhadap Mas Irsyad tadi? Saya jelas marah dan tidak terima lah Bu. Karena emosi saya mendorongnya dan tanpa sengaja tumbler Mas Irsyad tersenggol hingga pecah Bu. Pecah tumblernya? Iya Bu. Mbak Fatin pasti punya alasan sampai memecahkan tumblernya Mas Irsyad. Apakah Bu Guru boleh tahu alasannya? Saya emosi dan tidak terima nama ayah saya jadi bahan bercandaan dan diejekkan. Siapa coba yang gak marah Bu? Ibu bisa memahami sih Mbak. Pantas saja tadi Mbak Fatin marah dan tidak rela ya nama ayahnya jadi bahan bercandaan dan dijelek-jelekan. Sebenarnya Ibu juga menghargai tindakannya Mbak Fatin, dan tindakan Mbak Fatin tidak lebih buruk dengan melukai fisik Mas Irsyad atau sampai memukuli Mas Irsyad. Kalau menurut Mbak Fatin, dengan Mbak Fatin memecahkan tumblernya Mas Irsyad dengan mendorong Mas Irsyad sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Belum Bu. Menurut Mbak Fatin, keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi dengan memecahkan tumblernya Mas Irsyad? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, menurut Mbak Fatin dengan menghargai dan menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting Bu. Kalau menurut Mbak Fatin itu penting, keyakinan kelas apa yang harus ditingkatkan ketika merasa emosi dan merasa marah? Pastinya harus lebih sabar lagi dan dapat mengelola emosi saya sendiri. Apakah Mbak Fatin bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, saya bersedia memperbaiki masalah ini. Baiklah, karena Mbak Fatin sudah bersedia, mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Kira-kira nih Mbak Fatin, apa yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Saya akan sabar dan menahan amarah. Dan jika ada teman yang membuli saya, akan mengingatkan atau menegur dengan baik.
Jika masih tidak bisa ditegur, saya akan melaporkan ke guru. Baiklah Mbak Fatin, Bu Guru setuju dengan hal-hal tersebut. Terima kasih Mbak Fatin. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Amelia, siswa kelas 5 SD Negeri 3 Gondowulan. Saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bu Is. Di sini saya diminta untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak bersabar dan menghormati teman-teman di kelas. Dan berdasarkan kesepakatan di kelas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah skenario dalam kasus 2. Mbak Regina tahu tidak kenapa sekarang duduk bersama dengan Bu Guru? Ya Bu, karena saya datang sekolah terlambat. Mbak Regina masih ingat tidak berapa kali Mbak Regina terlambat datang ke sekolah? Seingat saya 3 kali Bu. Menurut Mbak Regina, kalau terlambat datang ke sekolah sampai tertinggal pelajarannya itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Mbak Regina, melakukan kesalahan itu memang manusiawi dan manusia itu tempatnya salah. Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan, tapi kita perlu belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Mbak Regina terlambat datang ke sekolah pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya sehabis sholat subuh terus tidur lagi dan saya sudah diberi tanggung jawab membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu dan saya jadi terlambat ke sekolah. Ibu menghargai apa yang sudah dilakukan Mbak Regina dengan membantu orang tua di rumah. Dan Mbak Regina tetap menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab Mbak Regina. Menurut Mbak Regina, dengan datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Belum Bu. Menurut Mbak Regina, keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi dengan datang ke sekolah terlambat? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak sih? Penting Bu, dengan datang ke sekolah tepat waktu saya bisa menghargai waktu. Nah, benar sekali Mbak Regina. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti halnya kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang ke sekolah terlambat dan saya juga mohon maaf karena sudah terlambat. Iya Mbak Regina, sama-sama. Dan sikapmu sudah baik dengan cara meminta maaf. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Menurut kamu solusi apa yang tepat agar tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Setelah sholat subuh saya tidak akan tidur lagi dan tidak menunda tanggung jawab saya ketika berada di rumah supaya tepat waktu ketika sampai di sekolah. Alhamdulillah. Baik Mbak Regina, Bu Guru setuju dengan hal-hal tersebut. Terima kasih ya Mbak Regina. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Regina Putri, kelas 5 SD Negeri 3 Gondowulan. Terima kasih Bu Guru, saya senang bisa diajak diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan dan saya akan lebih menghargai waktu lagi supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.